Jadi kita penasaran apa sebenarnya yang dimaksud Yosef dengan sebutan "Saya adalah pemain catur, main cantik lah," seperti itu. Banyak yang bilang kasus Subang ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Betul sekali. Karena memang kasus ini adalah kasus yang sangat misterius, teman-teman. Sampai saat ini, meskipun sudah ada tersangkanya, akan tetapi masih banyak sekali yang kita ketahui adanya sandiwara. Betulkah seperti itu? Ikuti terus kelanjutannya. Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, selamat sore. Kita lanjutkan kembali pembahasannya. Apakah teman-teman waktu itu sudah mendengar sebuah percakapan Yosef Hidayah dengan salah satu YouTuber di Subang, Jawa Barat ini? Bahwa di sana mengatakan percakapannya adalah intinya menggoreng terhadap anaknya sendiri, yaitu Kang Yoris. Nah, teman-teman mungkin sudah menyimak dan menyimpulkannya. Jadi, di dalam sebuah rekaman tersebut, yaitu menceritakan tentang masalah siapakah yang bisa membawa kendaraan di dalam keluarga mereka. Hanya Yoris, menurut Yosef Hidayah. Tapi entah, kita kan tidak tahu. Apakah Pak Yosef juga bisa membawa kendaraan roda 4 atau mobil? Kan beliau mengatakan hanya bisa motor saja atau roda 2. Nah, teman-teman, percakapan-percakapan dari Pak Yosef Hidayah yang saya tangkap selama ini, dan banyak sekali memang rekaman sudah beredar di publik, dan juga sering ngobrol ke saya via WhatsApp, via telepon, mengatakan bahwa kunci mahkota itu adalah Ramdhanu atau si Danu, Pak Yosef mengatakannya. Apakah Danu ini ada yang disembunyikan? Katanya seperti itu. Nah, masalah hal pernyataan Pak Yosef itu akan saya silangkan juga dengan berbagai keterangan media massa dan juga keterangan dari komentar teman-teman yang begitu banyak sekali. Di sini ada sebuah pertanyaan dari teman-teman yang saya ambil salah satunya dulu. Memang banyak sekali komentar yang sangat luar biasa, menarik, dan juga mensupport pihak kepolisian intinya. Berarti Ramdhanu ini, apakah katanya? Ada berarti, tapi apakah Ramdhanu ini hanya melihat saja, yaitu Pak Yosef di sana, Ibu Mimin di sana, Arigi di sana, dan juga Abi di sana di tempat kejadian perkara? Apakah Ramdhanu ini hanya melihat atau juga melakukan di dalam kasus ini? Nah, teman-teman, ini pertanyaan lumayan sangat-sangat menarik sekali kalau menurutku. Kalau kita simak dalam pengakuannya, Ramdhanu ini yang saya dengar, yang saya lihat, waktu malam itu kita kumpul bersama di sana, bersama rekan-rekan tim YouTuber juga, bahwa pengakuannya itu memang mengerikan ya pengakuannya. Jadi melakukan di sana, disuruh Yosef untuk mengambil sebilah golok, dan waktu itu awal mulanya adalah pertemuan di sebuah pecel lele. Lalu di sana merencanakan, tapi tidak ada ucapan mau membunuh, tapi bahasanya adalah ngasih pelajaran. Itulah bahasa atau statement dari Yosef Hidayah. Tapi akhirnya kan Yosef melakukan pembunuhan, menurut Danu, seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kita menyimak dari berbagai keterangan Pak Yosef, sudah beredar di media massa, beliau mengatakan, main cantiklah, Bapak adalah pemain catur. Sudah ada kan rekamannya? Nah, kemarin pun sudah kita bahas Bapak pemain catur. Nanti teman-teman bisa berkomentar, intinya kita sharing-sharing apa yang dimaksud oleh Pak Yosef Hidayah dengan statementnya Bapak adalah pemain catur, main cantik lah, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, di video kali ini juga saya ingin membahas masalah yang tadi adalah Yosef Hidayah mengatakan siapa yang bisa membawa roda 4 atau mobil di keluarganya. Beliau mengatakan orangnya cerdas adalah Yoris. Nah, yang mana Yoris itu adalah anak dari Pak Yosef Hidayah. Kasus ini blundernya selama 2 tahun lebih, teman-teman. Hingga kini, ya mungkin belum menemui titik terang benderang ya, karena belum adanya persidangan.
Jadi sambil menanti persidangan, kita kupas habis meskipun kita ke belakang lagi dibahas lagi. Karena penasaran kan, belum komplit juga kalau menurutku keterangan-keterangan dari para saksi di waktu itu. Karena dugaannya ada yang mengatur skenario yang menyembunyikan hal-hal yang penting. Pantas saja teman-teman di sini ada yang mengatakan ini adalah konspirasi, adanya sebuah kepentingan. Kalau tidak adanya kepentingan, pastilah keluarga mereka akan ngotot dan akan diadakannya sebuah kumpulan besar keluarga, baik dari keluarga Yosef maupun keluarganya Ibu Tuti. Seperti itu. Ini komentar teman-teman yang saya ambil, lalu di screenshot, saya simpan, ya, buat kita sharing-sharing. Ada juga yang bertanya, pertanyaan-pertanyaannya memang sekarang ini yang lagi ramai adalah yang 3 orang tersangka kok kenapa belum juga ditahan. Yaitu jawabannya adalah urusan kepolisian tentunya teman-teman. Oke teman-teman, masalah blundernya kasus Subang ini selama 2 tahun lebih lamanya memang belum ada titik yang terang benderang bagi kita semuanya meskipun sudah ada tersangkanya. Terkait masalah hal sebuah rekaman itu, memang itu muncul di publik ya baru di bulan-bulan kemarin kan, atau di tahun-tahun kemarin. Tidak dari awal-awal teman-teman. Memang saya juga ada rekaman-rekaman dari Pak Yosef ya, dan waktu itu sudah di-up ke publik. Dan waktu awal-awal memang tidak berani untuk mengupdate-nya ke publik. Tapi sesudah ada tersangka, sudahlah di-up saja ke publik. Itulah pernyataan dari Yosef Hidayat. Biar publik itu kan mengetahui seperti itu. Nah, tapi sesudah ada tersangka, baru berani ya update ke publik seperti itu. Nah, jadi di dalam suara rekaman tersebut yang saya simak dalam salah satu video YouTube di Heri Susanto waktu itu bahwa rekaman Yosef ini mencurigai yang diduga kemudikan mobil Alphard di kasus Subang ini. Nah, lalu apa sih isi rekaman tersebut? Seperti kita ketahui, dalam drama kasus Subang ini, kita sebut drama karena banyak sekali episodenya, begitu ribuan episode ya. Di antara para tersangka dan juga saksi dari keluarga korban ini masih berlanjut, yaitu saling tuduh-menuduh, saling tuding-menuding. Ya bisa jadi sekarang juga meskipun sudah ditahan, pastikan dari Pak Yosef ada unek-unek, wah si A, si B, si C nanti akan saya bongkar di pengadilan, kan bisa saja seperti itu ya teman-teman. Nah, apakah ada lagi tersangka lain? Apakah nanti yang obstruction of justice ini akan diproses terus-menerus kan seperti itu? Kita kan penasaran, karena adanya obstruction of justice inilah kasus jadi mandek 2 tahun lebih lamanya teman-teman. Nah teman-teman, seperti dalam percakapan rekaman tersebut yang sudah kita simak, karena itu video lama di YouTube-nya Heri Susanto, di sana Pak Yosef itu menuding ke Yoris, ya kan? Nah ini jadi saling tuding. Yoris menuduh papahnya dan Sidano. Sidano menuduh Yosef dan juga Yoris. Ini berputar di situ teman-teman. Nah oke, Yosef Hidayat, sang papa dari Yoris ini mencurigai Yoris sebagai sosok pengemudi mobil Alphard dalam pembunuhan Tuti dan Amalia atau istri dan anaknya. Sudah kita ketahui, Yoris ini kan anak tertua dari korban ini. Nah, ada sebuah komentar, kenapa kok Yoris joget-joget ketika ditinggal ibu dan adiknya terbunuh secara mengenaskan? Ya kan? Nah, itu komentar sudah banyak sekali. Sejak awal penyelidikan dan juga penyidikan kasus ini, memang yang kita lihat terpecah belah keluarga mereka ini. Tidak saling bersatu, teman-teman. Bahkan publik banyak yang berkomentar, kenapa keluarga mereka yang cuek-cuek saja ya? Tapi publik begitu geram sekali dengan adanya kasus ini, yang belum juga menemukan titik yang terang benderang. Tapi kok mereka malah asik-asik dan kelihatannya tidak begitu bersedih. Apakah ada kepentingan dalam hal kasusnya seperti itu? Nah, dulu ada kubu-kubuan, ada kubu Yosef, ada kubu Yoris, ada kubu Danu, ya kan? Ini ya mungkin ada sampai 3 kubu teman-teman, karena Yoris itu kan berpindah-pindah pengacara juga. Dari Ahmad Taufan pindah ke Pak Rohman Hidayat. Nah, sekarang sudah ada lagi kuasa hukumnya. Berarti sudah ada 3 kubu. Ya kan? Kubu Yoris sudah punya kuasa hukum. Ramdhanu ada kuasa hukumnya. Yosef Hidayat ada kuasa hukumnya. Waduh, luar biasa. Yosef
Di dalam kasus Subang ini adalah salah satu tersangka menuding kepada anaknya sendiri, yaitu Yoris, dugaannya turut terlibat dalam kasus ini. Sementara Yosep pun telah ditetapkan sekarang sebagai tersangka. Video rekaman tersebut nanti teman-teman bisa pergi ke YouTube-nya Heri Susanto, ya, diperjelas lagi di sana, bisa menyimak lagi karena itu memang sudah rekaman lama ya. Akan tetapi kita mengulang kembali itu sungguh-sungguh penasaran. Apa sih maksudnya? Kita perdalami terus dalam kasus ini, teman-teman. Dalam video tersebut memang sedang bercakap ya, yaitu dalam percakapannya beredar dan juga terdengar suara Yosep menggebu-gebu membahas masalah kecurigaannya terhadap Yoris. Memang waktu dulu juga entah kenapa ya teman-teman. Jadi pernah ngomong ke saya via telepon, Yosep itu memang mencurigai ke Yoris itu. Benar-benar curiga, teman-teman. Tapi kenapa Pak Yosep tidak mengatakannya di publik gitu? Jadi langsung ke pribadi para YouTuber. Jadi curiga sebenarnya ke Yoris itu. Cuman mungkin ke anak ya. Ke anak, jadi tidak berani untuk keluar-keluar di publik, yang akhirnya ucapan Pak Yosep ini ke sana kemari, ke Danu, ke Wahyu, ke Opi, ke Kosasi, dan ke siapapun itu yang dia curigai, langsung disebutkannya di publik. Bahkan ketika saya tanya, kenapa Pak? Kenapa tidak Bapak kunci utamanya? Atau Yoris kunci utamanya dalam kasus ini? Jangan katanya, jangan dibuka. Nah, ini teman-teman kan kita sudah membahasnya ya berkali-kali. Jadi kita penasaran apa sebenarnya yang dimaksud Yosep dengan sebutan "saya adalah pemain catur, main cantik lah," seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjutkan nanti. Video selanjutnya masih banyak pembahasan. Semoga kasus ini cepat selesai dan tuntas. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.